Ya, jumpa lagi dengan 7 Sketsa Project. Kali ini kita akan mereview satu tempat makan yang lagi hits di Kota Bandung, yaitu Rumah Kentang 1908. Dan sebagaimana yang Anda saksikan saat ini, di depan saya terhidang satu menu khusus, menu spesial yang wajib Anda coba. Ini merupakan menu andalan dari Rumah Kentang 1908. Dan biar lebih jelas lagi, sudah hadir bersama kita semua di sini chef yang luar biasa. Boleh ceritain nggak sih, chef? Apa sih nama menu ini, chef? Sama minumannya? Ini adalah menu bestseller kita, ya. Jadi paling laku, ya, paling laku banget, ya, karena mungkin the first in Kota Bandung, pertama yang ada di Kota Bandung mungkin. Bisa dibilang yang pertama. Iya, betul. Prosesnya pun lama lumayan, ya, dengan perpaduan iga impornya. Ya, ini iga impor bukan lokal. Oke. Ya, jadi dagingnya itu lembut, ya. Disajikan dengan mashed potato dan tidak lupa pasti disajikan dengan saus madu racikan saya sendiri. Jadi ini ada madunya. Biasanya kalau kita memakan steak itu kan pilihannya kalau nggak mushroom, black pepper atau barbecue sauce, tapi ini ada madunya. Ya, madunya. Oke, dan madunya lebih terasa di mulut kita atau hanya sekedar lewat saja, Chef? Akan terasa nikmatnya. Oke. Jadi ini dibikinnya di grill seperti biasa. Pertama di grill, terus baru namanya di braising. Jadi direbus dengan api pelan supaya dagingnya lembut. Oke. Direbusnya sekitar 4-5 jam. Ya, baru disajikan. Oh, jadi memang prosesnya panjang. lama. Ya, prosesnya lama, tapi itu memang sepadan karena menghasilkan makanan yang luar biasa. Untuk minumannya nih, Chef? Kalau minumannya ini juga sama bestsellernya, itunya. Ya, segar, terus pas disajikannya dengan iga bakar madu ini. Jadi memang satu pasang gitu ya. Paduan yang pas, Iya. paduan yang khas. Jadi wajib kalian coba kalau kalian ke Rumah Kentang di Bandung, yaitu adalah honey sauce grill beef ribs, Yes. dan orange lychee mojito. Iya. Ini paduan yang luar biasa, wajib kalian coba. Dan tentu saja jangan pernah Anda lewat begitu saja. Wajib mampir ke Rumah Kentang 1908. Betul itu ya, Chef ya? Betul sekali. Iya, terima kasih, Chef. Thank you. Luar biasa banget. Kita coba ya makanannya ya. Silakan. Makasih ya, Chef ya. Thank you. Gimana nih motongnya nih, Chef nih? Bebas, lembut kok dagingnya. Enak banget, dagingnya lembut, langsung melting gitu. Jadi kita nggak perlu capek ngunyah-ngunyah. Dan madunya kerasa banget, Ya, pasti. luar biasa. Jadi pokoknya sekali lagi, highly recommended banget. Datang ke Rumah Kentang, cobain the best food yang baru, varian yang baru, rasa yang baru, dan wajib. Top banget, top banget. Iya, sebagaimana sudah Anda saksikan di awal bahwa kami sudah keliling-keliling tadi, kita akan berbicara lebih intim lagi, lebih dekat lagi, lebih detail lagi bersama salah satu owner dari Rumah Kentang 1908, Mas Eri. Halo Mas, sehat Ya, kan? halo, sehat, sehat. Asik. Kita langsung aja lah cerita. Lanjutin yang ngobrol tadi ya. Kapan sih Oke. sebetulnya ini dibuka ini, Mas? Kalau Rumah Kentang 1908 sendiri sih kita mulai soft opening dari 5 Desember 2020 gitu ya, berarti sampai sekarang kira-kira udah 1 bulanan lah ya gitu. Kenapa memilih Rumah Kentang? Kenapa memilih Rumah Kentang? Yang pertama sih karena saya dan partner yang lain itu kita merasa bahwa bangunan ini monumental. Ada sejarah tersendiri. Ada sejarah tersendiri dalam entah itu di sisi lain atau Ya. di sejarahnya memang ada sejarah sendiri. Dan posisi strategisnya Ada di tengah kota. ditambah dengan nama monumentalnya itulah yang yang kita dijual cari. ya pada masyarakat. Betul. Oke.
kita sekarang berbicara tentang arsitekturnya. Ini saya perhatikan kan tadi di luar kita bicara bahwa yang di depan tidak bisa dirubah terlalu banyak. Betul. Penambahan paling hanya ada atap-atap tadi kan ya. Iya betul. Bisa cerita nggak sih sebetulnya? Kenapa misalnya apakah ini termasuk situs sejarah atau apa begitu? Sebetulnya dibilang situs sejarah juga enggak juga ya. Ini ngobrolnya santai aja ya. Ya, santai aja. Santai aja ya. Jadi bangunan ini termasuk dalam salah satu bangunan cagar budaya. Yes. Kategori cagar budaya itu kalau lebih dari 50 tahun itu sudah dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Oh, oke. Itu ada peraturannya lah. Gitu. Nah, kebetulan bangunan ini termasuk yang kategori tipe B. Ya, tipe B itu bagian luarnya memang sama sekali tidak boleh dirubah secara tampak, terutama yang menghadap ke jalan. Gitu. Nah, untuk itu kita untuk penambahan atap yang di luar pun itu memang kita sengaja tinggiin biar tidak tertutup. Biar tidak tertutup tampak depannya. Gitu. Jadi tidak boleh sama sekali dirubah, apalagi untuk bagian yang memang menghadap ke jalan tidak boleh ada perubahan apapun. Tidak boleh ada perubahan apapun. Kecuali paling dicat ulang aja mungkin. Iya, dicat ulang. Jadi istilahnya lebih kita restorasi ya. Kita restorasi ke bentuk awalnya supaya bangunan itu lebih terlihat lagi. Kecuali mungkin yang tadi di bagian dalam ya. Yang kan ada yang mural, terus yang tadi ada yang mirror section. Iya, mirror section itu. Ya. Itu dirubah ada perubahan berapa persen itu? Itu perubahannya paling sekitar 40%-an. 40%. Iya. Sekitar 40%-an, tapi pada yang seperti saya ceritakan di depan tadi, kita kan konsepnya pakai 3 tema. Yes. Temanya 3 zaman. Iya. Ya, 3 zaman itu kita ngambil dari bangunan ini pada awalnya memang dibentuknya kan tahun 1908. Jadi itu kan zaman-zaman kolonial dulu lah gampangnya. Jadi nama Rumah Kentang 1908 karena dibangunnya pada tahun 1908. Selesai dibangun tahun 1908. Mulai dibangun 1907. Oh, 1 tahun. 1 tahun kira-kira pembangunan itu. Nah, pada waktu itu kan lebih ke konsep kolonialnya. Yes. Nah, sering berjalannya waktu kan kita ada tren modern nih. Tren modern itu kan antara tahun 1990 sampai tahun 2010, 2015 ya kan. Nah, mulai akhir-akhir ini kalau misalkan Mas Gatot perhatikan itu konsep industrial itu mulai kuat. Di sebagian besar tempat. Yes. Ya kan, style industrial itu mulai muncul. Nah, 3 zaman itu mau saya hadirkan di sini dari pengalaman ruangnya. Itu kenapa yang saya ceritakan tadi di depan. Pada awal kita masuk itu kita diterima oleh tema industrial. Yes. Masuk ke ruangan yang berikutnya kita diterima oleh ruangan yang lebih modern. Yes. Tapi tetap ada sentuhan kolonialnya, ada sentuhan industrialnya. Iya. Gitu. Nah, untuk masuk ke yang lebih dalam lagi, yang mirror tadi itu kita lebih kuat di kolonialnya. Tapi tetap tidak menghilangkan kesan modern dan kesan industrialnya. Jadi kalau boleh kita simpulkan bahwa konsep yang ditawarkan oleh Rumah Kentang ini khusus untuk bangunannya sendiri, bahwa yang tadi ya 3 konsep tadi mungkin konsep 3 zaman. Konsep 3. Keren. Nah, terus kalau boleh tahu lagi, ini kan istilahnya ini mengusung bangunan lama. Ya. Mungkin juga beberapa kafe di Bandung juga ada beberapa lah ya. Tanpa kita sebut kompetitor kita ya, ada yang menggunakan bangunan-bangunan lama. Nah, kalau untuk Rumah Kentang sendiri, apa sih yang paling dijual gitu? Ini kalau misalnya lu kesana, lu dapat ini. Memang kolonial juga. Kita konsepnya lama juga, gitu kan? Sesuatu yang oldies, tapi tetap full, gitu kan? Yeah. Nah, kalau di sini apa sih yang paling dijual selain 3 konsep tadi? Yang paling dijual sebetulnya lebih dari konsep lounge-nya. Jadi kenapa kita namanya Resto and Lounge? Itu karena kita memang lounge itu sebelumnya kan lebih santai-santai, lebih banyak kongko. Definisi lounge itu kan tempat duduk santai sebetulnya. Betul. Nah, tapi kita di sini memang yang mau kita kedepankan memang kita resto, tapi kita juga bisa chilling gitu loh di sini. Yes. Bisa santai di sini. Kalau Mas Gatot perhatikan juga kan udah nyoba nyoba apa? Food and beverage-nya juga. Iya. Suasananya kira-kira kan sesantai itu gitu. Oke, siap. Terus kalau misalnya kita sekarang beralih nih, kita kan konsep bangunan sudah dijelaskan bahwa memang
kita mengusung bangunan lama dan tidak banyak perubahan. Ya, selain cerita-cerita yang luar biasa tentang bangunan ini juga kan istilahnya itu sudah biasa lah, orang sudah tahu. Sekarang kita berbicara tentang rumah makannya sendiri. Ya. Menunya seperti apa yang dijual di sini? Yang ditawarkan nih kepada pengunjung kita? Dulu waktu awal kita punya konsep restonya di sini, sebetulnya menu masakannya itu kita lebih ke peranakan. Ya, tapi peranakannya kalau kebanyakan orang tahu kan peranakan itu kan peranakan Melayu lah, peranakan Chinese lah. Nah, kalau di sini kita berusaha menyajikan peranakannya itu dari Eropa sampai ke Asia. Jadi peranakan lebih panjang lah ya. Lebih luas. Jadi produk peranakannya lebih luas. Jadi bukan cuma peranakan Melayu, bukan cuma peranakan. Ya, karena kalau misalnya kita nonton channel tentang makanan, mungkin para pemirsa juga di luar sudah biasa nonton apa itu misalnya tentang channel-channel tertentu tentang makanan, suka disebutkan bahwa ada beberapa restoran atau menunya itu yang mengeluarkan memang peranakan. Tapi untuk di sini tidak hanya tertuju pada satu peranakan yang khusus, misalnya peranakan untuk Melayu atau untuk Chinese, tapi juga mulai dari Eropa hingga ke Asia. Boleh cerita nggak yang paling kerennya, yang paling dijual di sini? Apa sih menu yang paling oke-nya? Sebetulnya pada awalnya kita tuh bukan mau jualan kentang. Awalnya enggak. Awalnya enggak. Tapi di menu kemarin kita lihat ada satu khusus tentang kentang. Itu ada ceritanya sendiri. Jadi dulu memang awalnya kita konsepnya bukan mau jualan kentang. Walaupun namanya rumah kentang. Tapi nama rumah kentang itu kan lebih ke ikonnya rumah ini. Bukan berarti kita jualan kentang dulu sebetulnya. Tapi pada waktu food test itu kita coba keluarin satu menu kentang. Dan ternyata yang suka banyak. Nah, dari situlah kita decide untuk ya udahlah, cobain deh jualan beberapa menu. Ya, tapi benar-benar kita kentang itu kita olah sedemikian rupa supaya jadi signaturnya dari sini. Iya. Oke juga sih, orang biasanya datang, ini kan orang Jakarta nih kan, kawan saya juga nih kan, kayaknya di Bandung ada yang baru tuh, rumah kentang. Enak-enak deh kayaknya kentangnya. Orang pasti pikirnya tuh rumah kentang. Padahal ada restoran, misalnya restoran X, belum tentu juga menunya X gitu kan. Atau punya si X kan belum tentu juga. Nama tidak berarti harus ada di dalam menu. Tapi untuk di rumah kentang di sini ada daftar menu khusus tentang kentang. Jadi bagi Anda penyuka kentang di rumah, boleh datang ke sini. Ada banyak sekali menu-menu kentang. Tentang kentang. Yang paling hitsnya apa sih tentang kentang ini, menu kentangnya? Kentang kita lebih ada satu yang best seller juga, itu Mosa Baked Potato. Itu salah satu best seller kita sampai sekarang. Ada smoked cakalang baked potato juga. Ada potato brulee juga. Kenapa cakalang? Kenapa cakalang? Apa ada dari sana? Biasanya kalau kita ngomong cakalang, kalau nggak Manado, daerah timur Indonesia lah. Bukan daerah barat Indonesia. Iya. Lebih ke timur. Kenapa cakalang? Kenapa cakalang? Waduh, itu pertanyaan itu berat. Itu chefnya. Itu lebih ke chef. Iya. Tapi lebih ke chef. Justru pemilihan menu cakalang di sini nggak biasa. Karena biasanya kalau kita ke daerah Jawa Barat, ikannya itu tertentu dan biasanya ke restoran Sunda. Betul. Ikan-ikannya nggak jauh dari ikan darat lah istilahnya kan. Ini cakalang ini luar biasa. Berarti memang sesuatu yang memang harus Anda coba dan harus Anda datangi rumah kentang karena memang menunya luar biasa, menunya berbeda dari yang lain. Terus yang westernnya apa lagi? Nah, selain menu peranakan, kita juga ada beberapa western sedikit lah ya, tapi nggak banyak. Dalam sebulan terakhir ini dari kita soft opening pertama sampai sekarang, saat ini best sellernya masih di honey sauce ribs-nya. Yang kemarin sempat aku coba. Iya, yang kemarin sempat Mas Gatot coba. Itu luar biasa sekali, rasanya mantap, sausnya beda, manisnya ada, gurihnya ada, pedesnya juga ada. Terus kalau misalnya kita kan buka nih resto, mana orang datang, kalau boleh tahu segmen mantapnya. Memang untuk semua kalangan dari berbagai usia atau ada segmen khusus nggak sih? Konsep 3 zaman tadi itu juga berlaku untuk segmen market kita. Oke. Ya,
Jadi kita nggak membatasi bahwa market kita harus di sini, market kita harus di sini. Karena kan kita berusaha menampilkan sesuatu yang baru nih. Yes. Ya kan? Jadi sesuatu yang baru itu dalam arti kalau dulu kebanyakan definisi lounge itu tempatnya gelap. Yes. Tempatnya remang-remang. Yang musik yang halus pelan. Betul. Ada minuman. Ya. Loh, kalau nanti kita di sini juga nanti bakal ada minuman. Ada. Okay. Cuman konsep lounge yang kita tawarkan itu lounge terang. Oh. Gitu. Lebih bercahaya, lebih terang, lebih kelihatan terang. Kalau selfie lebih jelas. Loh, kan sekarang yang menjual yang tempat-tempat yang bisa selfie kan? Iya betul. Pokoknya Instagramable, orang datengin. Instagramable. Terus? Ya dari konsep 3 jaman itulah kita berpikir bahwa semua kalangan sebetulnya bisa kesini. Gitu. Jadi dari anak muda, dari middle age atau yang STW, iya, gitu, bisa datang, bisa tetap menikmati menu. Iya, dari semua kalangan. Untuk anak-anak juga ada. Untuk anak-anak juga bisa. Kita menu. Tapi kan harus sama orang tuanya kalau anak-anak. Oh iya. Gitu kan? Tapi menu untuk mereka juga ada lah ya. Betul, ada. Ya. Kalau minumannya nih, apa yang spesial di sini? Yang misalkan besok lusa ini kan viewers kita nih, aduh gua haus nih, pengen rumah kentang, ada minuman yang spesial yang mau kita coba gitu. Kalau mayoritas minuman di sini sih sebetulnya kalau saya bilang sih enak. Ya, untuk mayoritasnya loh. Yes, semuanya pasti enak lah. Ya, tapi kalau untuk ya karena kita baru buka sebulan ini ya, saya kan ngomong masalah best seller aja ya. Iya. Best seller itu kita di mojitonya. Oh. Ya, di orange lychee mojitonya. Yang kemarin saya coba Yang juga kemarin sempat. Mas Oh, itu memang segar banget. Asli segar. Itu keren itu salah satu best sellernya. Yang kedua Choco Creamy. Oh. Selain itu kita juga punya kopi sama teh. Kita itu produknya langsung disuplai dari petani. Langsung. Ya. Beli ke petaninya langsung, bukan dari mana-mana. Bukan dari mana-mana. Jadi langsung kita kerjasama dengan petani, tujuannya untuk membantu mereka juga melalui salah satu NGO yang juga salah satu partner kita juga. Luar biasa. Keren banget nih. Contoh ya buat teman-teman kita yang buat kafe, bisa saling membantu, ada sinergi dengan para petani kita di sana. Terus membantu jadi langsung ya, nggak lewat mana-mana, tanpa agent-agent tertentu, tapi langsung ke petani. Ini yang keren. Tapi lewat NGO itu. Nah NGO itu kebetulan salah satu partner kita juga. Siap. Terus gini nih, kan kalau misalnya oke lah kita buka kafe, tapi kan biasanya orang konsep bahwa bukanya tuh dari jam 10 misalnya sampai malam. Kalau di sini ada nggak misalnya untuk dari pagi gitu? Kalau misalnya orang, aduh gue pengen breakfast deh gitu kan, bosan ya di rumah gitu. Ada breakfast juga. Justru kita memang ngejarnya dari breakfast. Oh. Gitu. Jadi kita memang buka dari breakfast dari jam, kalau untuk weekdays ya Senin sampai Jumat itu kita buka dari jam 8 pagi. Oke. Ya. Nanti rencana kalau PSBB sudah normal kita sih rencana buka sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Siap. Betul. Nah untuk weekend hari Sabtu sama Minggu itu kita buka dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi weekend sudah buka. Jam 12. Jadi bagi Anda yang kebetulan datang ke Bandung, pengen breakfast yang berbeda, breakfast yang nyaman sambil chill out setelah Anda olahraga, datang ke sini. Menu yang spesial apa kalau untuk breakfast? Ada Bubur bakar. Bubur bakar? Ya. Apa itu? Jadi bubur itu diolah sedemikian rupa, terus di atas klepot. Klepotnya langsung dibakar. Iya. Dibakarnya pakai api gas atau kayu bakar gitu? Iya, kebetulan karena di sini lebih ke modern, ya. Udah pakai gas ya. Kita pakai oven. Itu disajiinnya pakai si klepot itu langsung di klepotnya. Langsung di klepotnya. Ada berapa pilihan menu? Rasa gitu, bisa buburnya ada bubur ayam kah atau bubur apa gitu atau pakai kuah apa gitu? Kita memang bubur ayam. Bubur ayam, tapi side dish-nya dalamannya macam-macam. Ada ayam, terus ada cakwenya juga, ada telur asinnya. Nanti ada kuahnya khusus. Jadi buat Anda jangan pernah merasa bingung, merasa galau kalau mau sarapan weekend Anda bisa dicoba di sini kan? Betul. Tapi bubur bakar keluarnya cuma Sabtu sama Minggu ya. Oke. Jadi memang spesialis di Sabtu sama Minggu kalau bubur bakar. Jadi kalau weekdays tetap buka jam 8 dan itu nggak ada bubur bakar, belum ada.
Khusus weekend saja. Khusus weekend saja. Oke. Dan tapi kalau untuk weekdays itu kita ada morning menu. Oh, Jadi khusus morning itu dijual dari jam 8 pagi sampai jam 11 oke. siang. Khusus untuk sarapan aja. Khusus untuk sarapan. Menunya apa aja tuh untuk kalau sarapan pagi? Untuk Pokoknya, weekdays. mendingan langsung coba kesini aja kali ya. Pokoknya sekali lagi, Rumah Kentang 1908 bukan hanya berbicara tentang rumah kentang itu sendiri, tapi memang menawarkan banyak sekali varian menu yang bisa kalian coba. Dan tentu saja ada yang sesuatu yang baru untuk weekend Anda, yaitu hot clay pot Grill porridge. porridge ya, Porridge. Grill chicken porridge. grill porridge ya. Oke namanya ya. Itu yang mesti Rumah kalian- Kentang grill porridge. Asik. Namanya memang agak susah ya. Agak repot memang menyebutkannya. Iya. Tapi untuk yang lebih mudah, untuk kita lebih mudah Untuk yang bisa lebih mudah, bubur ayam. Bubur bakar aja. Bubur bakar Iya, aja. bubur bakar Bubur bakar. Itu bisa kamu coba setiap weekend Anda dari mulai pukul 7 sampai pukul 11. Enggak, kalau bubur bakar kita sedia all day. Tapi begitu persediaannya udah Habis, sold out, sold ya udah ada. Udah nggak ada. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Iya. Oke, siap. Terus konsep ke depan nih untuk Rumah Kentang ini. Bagaimana sih konsep ke depan? Kan biasanya kan orang tuh biasanya Iya. orang akan ramai, orang akan datang sekian waktu ramai. Mereka datang karena sesuatu yang baru. Mereka berfoto-foto, mereka happy-happy di sini. Udah itu ada tempat baru lupa. Gimana caranya untuk mempertahankan biar customer kita tetap loyal, mereka tetap datang, ada ikatan batin Iya. antara customer dengan tempat ini. Apa sih konsep yang akan dikeluarkan bagi Rumah Kentang? Iya, memang itu tantangannya ya. Memang itu tantangannya. Cuman kita tetap harus berinovasi. Entah itu dari sisi suasana, entah itu dari sisi makanannya, dari sisi foodnya, dari sisi beverage-nya. Kita akan selalu berinovasi untuk selalu menyajikan yang terbaik. Gitu. Ada penambahan atau di rolling mungkin, misalnya menu ini sekian bulan ada, Bisa sekian jadi, bulan, bisa menu jadi. ini hilang, ada yang baru dulu, Bisa gitu kan? jadi. Bisa begitu ya? Dan kita ada rencana bahwa kita ada menunya, ada menu monthly. Oh, monthly. Ya, jadi memang khusus untuk bulan ini kita jualan satu menu baru. Iya. Nanti bulan depan udah ganti lagi. Oh, tiap bulan dari sesuatu yang baru yang dijual, yang diperkenalkan kepada customernya. Jadi istilahnya bulan ini misal gitu kan, Iya. bubur yang tadi, lalu bulan depan misalnya cakalang apalah gitu Iya. kan, seperti itu. Iya, betul. Keren. Jadi nanti kita juga bakal ada live music. Ya itu yang mau saya tanyakan. Iya. Karena ada alat musik di depan Iya. dan persiapan Nanti kita untuk bakal sound ada system. live musik. Itu untuk kapan aja tuh? Rencana Daily? sih everyday. Everyday ada. Setiap hari ada. Tapi Jam-jam. karena kondisinya sekarang lagi PSBB dan susah ya mau nggak mau kita tahan dulu ya. Gitu. Tapi nanti memang rencana untuk setiap hari kita ada. Jam berapa ada tuh biasanya kalau ada live music? Kalau nanti sudah normal, Iya, kalau normal. mungkin mulainya antara jam 8 jam 9 kali ya. Jam 8 jam 9 malam. Oke, di setiap malam akan ada live music, Live music, bisa dihibur nanti juga. Kita juga mau menyediakan wadah untuk stand up comedy juga. Terus kalau misalkan ada talk show atau apa, kita juga bisa sediakan tempatnya. Itu bagian dari entertainment kita juga. Oke, kalau mau meeting juga boleh lah ya. Mau meeting boleh. Kita ada dua sediakan. ruang meeting juga. Ada ruang meeting. Cuman kebetulan memang kapasitasnya memang nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kita maksimal di 8 orang sampai 10 orang. 8 sampai 10 orang untuk meeting boleh di sini Boleh. ya. Setup menu. Setup menu bisa. Bisa. Jadi kalau misalkan ada event apa, mau Gathering setup perusahaan, menu atau gathering apa-apa. perusahaan atau apa Arisan-arisan. cuma sekedar arisan-arisan, kumpul-kumpul, gathering keluarga, itu bisa. Sangat bisa sekali. Keren banget kan, pokoknya informatif banget dari owner kita yang luar biasa ini, bahwa kalau misalnya Anda tidak hanya sekedar bisa makan di sini, tapi mau meeting, bikin gathering, ataupun hanya sekedar kumpul-kumpul arisan, bisa kita lakukan di sini. Betul. Dan tentu saja Anda boleh memilih menu sesuai dengan Anda mau, dan tentu saja sesuai dengan budget yang kita punya. Kalau budget harus ngobrol dulu mungkin ya. Siap. Terus gini, ini kan ruangan ada outdoor, ada yang indoor gitu kan. Mostly customer kita lebih senang di luar atau di dalam sih?
Kalian kalau misalnya ambience-nya gitu, atmosfer yang didapatnya gitu, Kalau orang biasanya prefer di dalam apa di luar sih? Kalau rumah kentang? kalau perokok pasti lebih prefer di luar. Oke. Selalu itu Iya. ya. Tapi kalau family, mereka lebih banyak prefer di dalam. Oke. Gitu. Family man dengan man, keluarganya. keluarganya mereka lebih pilih di dalam. Oke. Kalau untuk yang suka nongkrong-nongkrong, yang Aha. suka dengan udara terbuka, mereka lebih Oke. prefer di luar. Oke, siap. Itu kan masuk ke 3 zaman yang tadi. Jadi ada segmen ini, gitu kan. Semuanya masuk. Oke, siap. Terus ini kan sekarang lagi pandemi. Iya. Kita nggak bisa memungkiri memanglah banyak kendala kan. Betul. Nah, salah satu diperbolehkan alasannya asal restoran boleh buka, kafe boleh buka, tapi ada satu yang mesti dijaga adalah bahwa kita harus selalu mengingat 3M. Iya. Protokol kesehatan harus berjalan lah gitu. Kalau untuk restoran di sini bagaimana? Untuk mendukung itu? Kita menerapkan semua protokol kesehatan. Dari awal pertama kali masuk, mereka harus cuci tangan, menjaga jarak segala macam, dan memakai masker itu tetap keharusan. Dan itu kita sudah dites juga oleh CASE. Oh. Kita sudah dapat sertifikasi CASE. Gitu. Dan Oke. itu sertifikatnya bisa dilihat, stikernya pun ada di depan kasir, ada di depan greeter. Jadi untuk protokol kesehatan ya jangan khawatir. Berarti sekali lagi selain makanan enak, tempat yang oke, dan cerita ya memang juga sudah dikenal oleh banyak orang. Tapi ada satu lagi juga yang diperhatikan oleh tempat ini adalah protokol kesehatannya sudah diikuti dengan baik dan benar. Oke, ada lagi nggak sebelum kita closing nih yang mau disampaikan kepada viewers kita? Cobain deh ke Rumah Kentang 1908 karena memang kita menyediakan sesuatu yang beda, yang baru. Ya mudah-mudahan cocok di hati juga ya. Siap. Oke, thank you. Ya demikianlah sharing kita tentang Rumah Kentang yang mungkin sekarang memang di Bandung ada satu tempat yang katanya digaung-gaungkan, digadang-gadang Waduh. sebagai tempat baru yang luar biasa, tempat baru yang mesti kita kunjungi, tempat yang mesti kita coba makanannya, Rumah Kentang 1908. Terima kasih sekali lagi Mas Eri Terima kasih Mas atas Yato. waktunya. Sama-sama. Biasa Terima banget. kasih banyak. Terima kasih. Oke, demikianlah segmen kita tentang informasi salah satu restoran yang paling hits, yang paling fenomenal untuk saat ini dari Bandung, yaitu Rumah Kentang 1908. Wajib Anda kunjungi, wajib Anda coba semua masakannya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.